Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini kita ketemu di program yang baru yang juga live IG. Selamat pagi sahabat-sahabat IG saya. Semoga pagi ini adalah pagi yang menyenangkan meskipun di tengah suasana darurat Covid sekarang ini. Tetap harus semangat, jaga kesehatan, cicing di imah. Oke? Dan cermin ini sudah beberapa episode sebetulnya, tapi kita simpan, belum ditayangkan. Dan ketika saya ingin hari ini ditayangkan, kok rasanya ketika banyak yang di rumah, ingin yang sekaligus juga ada responnya dan bisa konsultasi dari seluruh sahabat IG saya di episode kali ini. Dan kita saat ini ada dalam program kesayangan kita yaitu Cermin Cerita Menginspirasi. Bersama itu. 4, 3, 2, 1, action. Kali ini kita sudah kedatangan Bapak Kepala Dinas UMKM, yaitu Bapak Agus Firman. Damang, Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak, sigana mah kita sudah jaga jarak, Pak. Dibuka ke sawios, Pak. Siap. Mohon. Ya, alhamdulillah. Ini semua penonton juga di sini cuma ada beberapa sebenarnya. Tadi mah saya mah bercanda aja ya. Dan di studio kita, padahal ini mah tempat nongkrong kita di rumah dinas Wabub. Ini sudah ada produk-produk hasil para UMKM kita ya, yang sebetulnya kalau Kabupaten Bandung itu potensi UMKM-nya luar biasa ya, Pak Agus ya. Seperti apa sih potensi UMKM yang ada di Kabupaten Bandung, Pak? Ya, terima kasih Pak Wakil. Ya, dalam kesempatan ini memang saya menyampaikan potensi di Kabupaten Bandung itu sangat luar biasa. Bukan hanya dari sisi alamnya yang indah, pegunungan, kebun teh dan lain sebagainya, tapi juga produksi olahan, terutama kuliner. Kuliner di Kabupaten Bandung ini segala macam jenis ada, mulai dari keripik, dari olahan singkong, olahan umbi-umbian, olahan ini juga kebetulan saya bawa dari Bang Jari, bawang dan teri, ada keripik, kicimpring, ranginang, rangining, itu ratusan bahan olahan yang diolah oleh para perorangan UKM, yang dalam hal ini disebut UKM. Pembinaannya sendiri, Pak, dari UMKM yang sudah terdata ya, paling tidak yang ada di buku ini, yang nantinya juga kita akan kasih linknya ya Pak ya. Kita akan kasih linknya kepada masyarakat di Kabupaten Bandung khususnya, dan semua yang ada di Indonesia mungkin juga bisa menjadi inspirasi dari pengembangan UMKM di daerahnya masing-masing. Dan untuk pembinaannya apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas UMKM yang sejauh ini, Pak? Ya, tentu sesuai dengan peran kita, apalagi dengan sekarang terbitnya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, dan di sana disebutkan ada kemudahan, ada perlindungan dan ada pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM.
Ya, sejauh ini pemerintah Kabupaten Bandung konsen pada pembinaan UMKM ini. Uh, Tentu dengan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan para pelaku. Ya, kita misalkan dengan perguruan tinggi itu kerjasama dalam bidang inkubasi. Jadi artinya para pengusaha pemula dengan yang modal kecil dan sebagainya itu dilakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, bahkan sampai pada akses permodalan, didekatkan pada akses permodalan. Terus juga ada pelatihan-pelatihan, ada bantuan, pelatihan ini kan bertujuan untuk meningkatkan SDM. Karena dengan SDM yang kuat, yang bagus, tentu diharapkan para pelaku ini banyak melakukan inovasi. Ada inovasi, misalkan rangina opak yang biasanya bulat, tentu dengan inovasi itu mungkin saja menjadi lebih kecil, lebih menarik dari sisi kemasan, lebih. Saya pernah nyoba itu yang dalam kemasan kecil gitu, ranginangnya, bulat itu ranginang, tapi seperti snack-snack yang modern gitu. Nah itulah itu keren banget tuh. Tugas kita memberikan pelatihan agar SDM-nya bagus, mereka bisa menciptakan sebuah inovasi yang masuk pada ya misalkan pasar tradisional, pasar modern, pada milenial, pada situasi kekinian, dan itu pasti ditemukan oleh para pelaku yang SDM-nya bagus. Oke. Baik. Nah, untuk informasi yang berkaitan dengan informasi apa-apa saja yang bisa didapatkan, silahkan nanti diketikin ya di Instagramnya, di Instagram story-nya diketikin kemana ya linknya, nanti kalian bisa lihat ya. Dan untuk masyarakat sendiri Pak, ketika saya ke lapangan gitu ya, terus ada yang nanya begini, gimana sih untuk dapetin izinnya gitu kan, baik PIRT, BPOM, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa menjual. Karena memang bagus-bagus Pak, ini mungkin karena juga binaan dari Dinas UMKM ya, sehingga mereka dari packagingnya ya, terus juga pengetahuan mengenai marketingnya juga cukup bagus. Cuma ini masalah legalnya nih, sepertinya harus dikasih tahu lagi nih Pak, nih kayaknya nih kumaha carana gitu Pak. Oke, jadi memang ada beberapa legalitas yang harus ditempuh oleh para pelaku UKM. Ya misalkan yang pertama bagi mereka yang produknya adalah makanan olahan, kuliner ya, tentu dia harus punya PIRT. Jadi PIRT itu adalah pangan industri rumah tangga. Jadi ya semacam misalkan olahan, keripik, cendol, lain sebagainya, seblak. Tentu itu harus mendapat PIRT. Itu tentu sebagai jaminan bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi. Dan PIRT ini ranahnya adalah di Dinas Kesehatan. Jadi kalau pelaku menginginkan izin sertifikat PIRT, tinggal menghubungi Dinas Kesehatan atau kami. Nanti oleh kami, oleh Dinas Koperasi UMKM. Oh jadi PIRT itu di Dinkes ya? Di Dinkes. Oh saya kira BPOM yang, hanya BPOM yang. Kalau BPOM itu tentu ketika Dinas Kesehatan tidak bisa menjangkau lebih jauh, diserahkan kepada BPOM. Gitu. Nah kalau yang masih skala rumahan, tentu Dinas Kesehatan juga punya kemampuan untuk menguji itu, gitu ya. Dan memang PIRT itu ketika Dinas Kesehatan juga harus membawa uji laboratorium dari BPOM. Jadi tetap aja bersentuhan antara BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Koperasi UKM ini. Gitu. Jadi sebenarnya simpel saja, tidak sulit. Ribet sebetulnya. Nggak ribet, tinggal datang kepada kita, ada Kabid UMKM, nanti kita sondingkan dengan Dinas Kesehatan, dan nanti ada
kesulitan-kesulitan, tugas kita adalah untuk mempermudah, memperlancar apa yang mereka harapkan. Oke. Nah, untuk target ya atau jumlah yang bisa tercover dalam pengurusan PIRT yang disubsidi oleh pemerintah itu sampai berapa sih Pak per tahunnya? Nah, ini juga tergendala pada anggaran juga, gitu ya. Jadi kalau anggaran yang disediakan oleh pemerintah tentu terbatas. Tapi sebetulnya masyarakat, para pelaku juga sebetulnya siap untuk membayar sendiri, gitu ya, karena memang itu adalah tugas-tugas kepentingannya mereka, gitu. Tapi hanya memang pemerintah itu hanya mensubsidi sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab, kepedulian dari pemerintah. Tentu ya paling banyak kita dalam setahun itu sesuai dengan program yang teranggarkan paling hanya 50 izin yang dikeluarkan PIRT. Yang difasilitasi pembiayaannya oleh kita. Nah, itu direct mereka kepada Dinas UMKM atau melalui komunitas atau wadah atau paguyuban dan kemudian diteruskan kepada. Kalau yang sekarang ini kan PIRT itu masih di dinas kita. Ya. Dari sisi memfasilitasi. Tapi kalau perizinannya langsung oleh Dinas Kesehatan. Nah, itu biasanya kalau ada program kegiatan di kita itu ada pelatihan dulu. Mereka diundang yang ikut pelatihan dan nanti setelah itu produknya didaftarkan pada PIRT. Jadi ya itu tentu mereka yang sudah terdaftar, sudah punya legalitas formal sebagai pengusaha, yaitu diantaranya punya NIB, itu nomor induk berusaha, UMKM, izin usaha kecil mikro, gitu. Nah, terus juga izin legalitas itu juga bukan hanya PIRT, tapi juga ada HAKI, ada halal. Jadi sekarang nih ibaratnya nih saya adalah pelaku UMKM, pengen dapat izin itu. Langkah pertama berarti saya mengurusi izin yang NIB itu ke lembaga OSS, itu online single system gitu ya. Jadi itu langsung ke pusat. Itu online ya? Online. Nanti linknya nanti kita kasih tahu, Nah, terus kemudian dan itu pun prosesnya juga nggak cepet kali ya, Teh ya? Cepet, paling 15 menitan lah gitu kalau. Oh, cepet ya, sudah langsung terregister ya? Iya. Terus kemudian setelah NIB juga ada tergantung produknya gitu. Apa produknya? Kalau yang kuliner itu yang olahan itu tentu yang PIRT itu. Terus kalau yang fashion misalkan tentu ya kan rawan ditiru kan gitu ya. Karena itu kan jadi kekayaan intelektual, itu hak atas kekayaan intelektual. Dan itu juga bisa online, tapi wilayahnya bukan di kita. Kita hanya bisa menunjukkan, mengantarkan, memfasilitasi, itu adanya di Kemenhumham. Nah, gitu. Terus juga kalau yang halal ke BPOM kan gitu. Nah, terus Pak ada yang nanya tuh Pak. Dari Raka 4390 lama nggak ngurusnya? Kira-kira mahal nggak biayanya? Ini mungkin pertanyaannya yang tadi itu Pak, yang soal NIB. Kalau NIB saya kira kalau online nggak bayar sama sekali ya. Biaya. Tuh, gratis ya.
link OSS tinggal datang ke DPM PTSP tuh. Ya, itu. Dijawab oleh Bu itu tuh Ibu Dea. Yang Bang Jerry itu. Iya, itu ada Teh Dea, juga salah satu pelaku UMKM di sini. Nama produknya apa, Bang Jerry ya? Bang Jerry. Oh, ada di situ tuh. Bawang Pager, dan saya teri. mah dipromosiin di sini. Habis ini Alhamdulillah. bilnya ya. Enggak usah. Tawantun Pak Kadis satu. Tawantun Nabi. Yang jelas dari teman-teman ini kan juga yang apa ya, menumbuhkan, yang mengharumkan nama Kabupaten Bandung. Saya pengen pesan kopi, terus saya juga pengen ini menginformasikan, ada juga mungkin yang menanyakan kenapa nggak pakai masker. Sebetulnya sih kita pakai tadi ya sebelum masuk ke studio ini, dan kita udah di swab loh ya, jadi sudah yakin kalau kita ini alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya juga tidak ada yang terkena dengan virus ya. Amin, Amin. Dan kopi, kita juga jaga jarak di sini. Si Akang mah kedah pakai masker ya Kang ya. Ya, dan untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabat IG saya juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga mobilitas ya. Mengurangi mobilitas sehingga cicing di imah alias cicing di imah. Terus apa tadi tuh punten koperasi Pak, kalau ngurus izin koperasi bisa langsung ke dinas koperasi atau kemana dulu bisa ya Pak ya? Ke dinas koperasi, ke kabid koperasi. Ya, ke kabid. jadi kalau izin koperasi bisa juga kita memfasilitasi. Tapi sebetulnya kemana Pak ininya? Ke dinas koperasi dan UMKM, ke kantor kita. Ya. Tapi sebetulnya kan itu bisa online juga melalui ODS gitu ya. Oke, online-nya melalui ODS, nanti linknya di disampaikan akhir nanti ya. kegiatan nanti diketikin ya. Ada pertanyaan juga ini Pak, perlu adanya sosialisasi dinas terkait. Oh, ini bukan pertanyaan, saran ini. Yeah. Terkait masalah perizinan kepada pelaku UMKM. Pannya ayeuna ieu si teteh sanes teteh. Ya, Zainala. Ya, ini juga salah satu bentuk ini beliau juga sangat proaktif ya untuk bagaimana bisa disampaikan kepada masyarakat informasi-informasi yang bermanfaat. Terus kemudian izin bertanya boleh, Ade, mangga ya. Terus petani milenial mudah-mudahan cepat realisir. Ya, jadi memang saya sangat mengapresiasi sebetulnya Pak Kadis dari usulan Pak Gubernur kita yang ide-idenya brilian ya mengenai petani milenial. Tapi kan anggaran, kalau saya lihat sih memang karena pengaruh anggaran yang memang juga harus dipersiapkan untuk itu, dari sekarang semuanya dialihkan kepada COVID semua. Tapi secara idenya itu bagus sekali, dan kemarin saya sempat ke daerah Pasir Jambu, saya melihat petani milenial yang berhasil. Jadi mungkin salah satunya harus terkonsentrasi di petani yang memang sudah terbiasa dengan kegiatan itu, seperti misalnya anak petani ya, yang memang secara environment-nya mereka sudah terbiasa dan mampu untuk bisa melakukan itu. Itu mungkin salah satunya ya, langkah awal. Terus kemudian banyak anak muda potensial bidang desain, fotografi, sama content creator tapi kurang informasi sama lapangan. Di Disparbud itu. Oh, di Disparbud. Ya, ada ya. Itu. Oke, nanti kita undang Pak Kadis Parbud ya. Pak Yosep ya, untuk bisa juga melayani pertanyaan-pertanyaan ya. Terus kemudian trik penjualan dan promosi di masa pandemi. Nah, ini pas ini untuk kepada Pak Kadis. Ya, Pak Kadis, bagaimana trik penjualan dan promosi di masa pandemi sekarang nih Pak Kadis? Ya, dari Malaya Kopi Indonesia. Sebetulnya kalau trik itu ya tentu para pelaku yang lebih paham. Jadi karena kita kan tidak langsung secara teknis. Tapi memang di masa pandemi ini kan sekarang semuanya hampir yang eksis itu, yang bertahan itu, yang beralih pada online. Jadi kalau yang offline itu kan sekarang agak kewalahan. Tapi mereka yang cerdas segera beralih pada online. Ya tentu ya yang gaptek dan lain sebagainya memang harus menyesuaikan segera kan gitu.
Jadi memang ini perlu kreativitas. Kita jangan merasa nyaman dengan situasi sekarang yang konvensional, ya. Kemarin waktu ya kira-kira 2 mingguan yang lalu ada pelatihan dari Disparbud mengenai teknik menjual melalui TikTok. Wah, nah itu ada anak-anak mudanya juga yang berhasil, ya followernya banyak sekali dan dia menjadi brand ambassador dari beberapa produk di TikTok. Selain juga bisa menyampaikannya melalui medianya dari produk yang dihasilkan. Saya kira ini keren sekali ya. Dan teman-teman semua sudah tidak harus di zona nyaman sekarang ini ya. Jadi harus mencari sesuatu yang inovatif karena memang itu juga butuh butuh effort yang besar juga. Bayangkan untuk satu tayangan yang cuma 1 menit itu bisa syutingnya sampai 3 hari misalnya. Sekarang handphone ada di tangan kita, edit kita juga. Terus kemudian juga sesuatu yang menarik itu juga dari kemampuan kita juga untuk memvisualkan. Jadi low budget tapi ketika itu kena dan berkesan bagi masyarakat itu akhirnya juga pasti akan dilihat ya. Bahkan menghasilkan uang juga, tidak hanya produk yang kita buat. Banyak sebetulnya teknik-teknik lainnya yang bisa dikembangkan. Namun itu semua tergantung daripada kamu semuanya di dalam berkreativitas. Terus kemudian Ciwidey mengembangkan teaching factory bidang kreatif membantu UMKM siap berkolaborasi dan ikut memajukan UMKM Kabupaten Bandung. Oh, SMK Al-Wafa Ciwidey. Wah, ini keren nih ya. Nanti bisa ke kami juga, nanti ke teman-teman yang ada di UMKM. Kayaknya si Teh Dea boleh juga untuk bisa gabung di sini, Teh Dea. Boleh. Sok Teh Dea yuk. Ya, oke, ini Teh Dea yang sudah siap ngobrol dengan kita. Tadi tuh ada yang dari SMK siap katanya berkolaborasi nih, kita punya teknik untuk marketingnya seperti apa, bagaimana kalau mau berkolaborasi. Sok Teh, mungkin nanti bisa dengan komunitas karena binaan dari Dinas UMKM ini dengan komunitas saya kira itu menjadi penjembatan. Ya untuk masyarakat bisa bertanya apapun, bahkan ini testimoni sendiri kan, bagaimana Teteh juga bisa berhasil sebagai pelaku UMKM dan selama ini hubungannya dengan dinas itu seperti apa, jadi bisa lebih mudah. Siap. Sok Teh. Mangga. Bisa dibuka disampaikan. Mangga. Kita makan sudah di swab. Iya ya. Iya, nggak apa-apa. Biar nggak terlalu engap. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun abdi Dea lebih dikenal sebetulnya Dea Bang Jerry. Nama aslinya bukan itu, A. Iya. Nama aslinya Ibu Dedeh Kurniasi. Saya hanya UKM saja. Kunaon nganggo Dea Bang Jerry. Pan itu mah brandingnya, A. Oh, branding. Sah-sah saja ya. Tuh. Inilah produk saya Bang Jerry. Bang Jerry itu sanes nami caroge abdi sanes. Itu adalah singkatan dari produk saya. Apa itu? Bawang goreng jeung teri. Bawang goreng jeung teri. Muhun abdi mah ti Sunda jantan kana Sunda we ya. Jadi awalnya bikin Bang Jerry ini nggak mudah. Pertama saya usaha itu di catering dan snack box, kue-kue basah. Tapi udah capek eta teh. Kedah unggal dinten tengah wengi ngadamel kue gitunya kumaha yeuh inovasina. Hoyong anu tiasa rada lami. Nah, akhirnya saya membikin ini si bawang goreng sampai disengsirikeun, A. Awalnya mah disengsirikeun. Saha nu nyengsirikeun? Nah, pasti dia akan terkaget-kaget ketika hasilnya seperti ini ya. Kenapa mesti bawang goreng yang kamu angkat katanya? Satu, saya nggak suka bawang goreng. Awalnya nggak suka bawang goreng, tapi ketika saya campur dengan apa yang akhirnya jatuh ke teri, nah saya memberanikan diri untuk bikin gitu kan. Saya tawarin ke tetangga pada nggak mau, bawang goreng mas saya juga bisa bikin. Terus saya bawa ke tempat ibu-ibu yang suka nongkrong tuh di sekolahan, kalau nganter anak banyak, nggak mau mahal bilangnya. Alim abi mah sieun bau kelek, ada itu teh yang bilang kayak gitu. Amanya. Aya. Jadi memang Bang Jerry ini khusus memang namanya juga Bang Jerry ya. Iya. Bawang jeung teri gitu ya.
variannya nggak ada lagi yang lain? Hanya ini? Variannya ada, sebetulnya ada sambal, ada apa banyak. Tetap namanya Bang Jerry Tetap tapi. Bang Jerry Jadi itu namanya. pengembangan. Ya, betul. Nah ini namanya berhasil, produk bisa berkembang meskipun namanya Bang Jerry tapi juga Bang Jerry tos seueur istrina. Maksudnya Iya. produk-produk yang Iya. lainnya ya. Nah. Terus awalnya ketika Teteh memulai produk produksi ya UMKM ini bagaimana perjuangannya itu, modalnya berapa, terus apa namanya, selain dari tadi tuh yang disengsirikeun teh Mohon, ya, mohon. dan Ya. bagaimana tuh jungkir baliknya bagaimana tuh Teh? Jadi gini, modal awal mah cuma 150.000 yang waktu itu dapat 5 kilo bawang. Tahun berapa itu? Tahun 2014. Oke. 150.000. 150.000. Daripada beli pulsa, mending modal usaha. Ya. 150.000. Nah, tapi kan dibikin itu 1 kilo hanya jadi 3 toples, A. Itu dijajakan 3 toples pun sulit. Saya titipkan ke warung nggak mau, saya titipkan ke toko pada nggak mau mahal. Dulu saya jual masih 17.500 per toples. Jadi dimakan. Ya, Pak, gitulah Dimakan pokoknya lagi, mah dimakan lagi, weh. Nah, tapi kumahnya biar saya bisa nitip ke tempat yang lain. Oh iya, mungkin harus pakai izin. Harus ada izin PIRT halal dan segala macam. Akhirnya saya pergi ke dinas. Saya datang ke Diskop. Waktu itu kan masih bersatu ya, Pak. Indag dengan Diskop koperasi Indag. itu masih bersatu. Ya, jadi datang ke Sebelum dia sana. terpisah Ya. ya. Oke. Saya dapat halal dari UKM, dapat PIRT-nya dari Indag. Oh, di Sprinda. Iya. Oke. Nah, setelah itu saya daftarkan juga hakinya itu pribadi. Kalau haki memang ada juga fasilitas, tapi waktu itu karena keburu daftar sendiri, jadi akhirnya daftar sendiri. Kalau haki juga sebetulnya ada fasilitas dari dinas, tapi saya dikasih rekomendasi dari dinas, ada diskon. Ya. Oh. Iya. Jadi sebetulnya sih memang harusnya ke dinas Dinas dulu. UMKM Ya. dulu, terus Ya. nanti diarahkan kemana? Ya, jadi Nanti rekomendasi. Ada kemudahan, ada Ya, rekomendasi. ada Iya, gitu. ada Nah, diskon. pemberian rekomendasi itu karena memang dari kualitas si produk atau bagaimana, Pak? Nah, kalau yang sudah memenuhi syarat untuk mengajukan haki, ya sudah kita beri rekomendasi. Tidak ada batasan Nggak ada. jumlahnya. Nggak ada. Kalau yang Misalnya per hari sekian enggak, pokoknya Nggak ada. bebas. Kalau yang Tuh. pribadi itu Ya. Oke. nanti kita rekomendasi pasti diberikan diskon karena kita sudah ada kerjasama dengan mereka. Oke, Ya. oke. Jadi semuanya bisa ditanyakan langsung kepada dinas UMKM, Betul. ya. Ya. Terus kemudian Teteh apa yang bisa Teteh berikan informasi kepada para calon-calon pelaku ya. UMKM, Ya. terus untuk memotivasi mereka Betul. seperti apa Teh? Jadi tadi banyak yang nanya untuk bikin PIRT dan halal. Ya. Nah, sebetulnya untuk PIRT itu untuk makanan yang expire-nya minimal 7 hari. Itu untuk PIRT. Nah, kalau misalkan di bawah 7 hari itu nggak perlu pakai PIRT sebetulnya. Iya, jadi kalau PIRT itu yang minimal masa tahan kadaluarsanya itu minimal 7 hari. Di hari. Nah, itu untuk PIRT. Kalau untuk BPOM itu biasanya untuk olahan daging dan susu. Nah, itu prosesnya juga beda dengan PIRT. Bentar. Yang minimal sampai 7 hari. Minimal expire-nya 7 hari. Minimal expired. Jadi kalau misalkan di bawah 7 hari seperti kue basah atau catering atau Iya. apa, sebetulnya nggak perlu pakai Nggak PIRT. perlu, Iya, ya. iya. Oh. Jadi kalau untuk PIRT itu untuk makanan yang kering yang kadaluarsanya di atas 7 hari, gitu. Oke. Iya. Itu untuk PIRT. Yang sekarang melalui Dinkes ya, Pak? Iya. Oke. Kalau untuk awal mungkin tadi seperti Bapak sampaikan, itu harus ke Dinkes untuk yang bikin baru, untuk fasilitas dari pemerintah. Tapi kalau untuk perpanjang bisa ke Samirindu DPTM PTSP yang tadi. Betul Pak. Ya, Abi menanyakan aja mewakili masyarakat. Ya, betul. Dulu kan di Sperindak dengan UMKM gabung. Iya. Terus Teteh waktu PIRT-nya di Sperindak Dari Indah. Dari Indah. Halalnya dari Diskop. Di Bidang itu Dari bidang. bidang. Terus nah Bidangnya. akhirnya jadi PIRT-nya jadi ke Dinkes. Ya. Karena ya, sesuai dengan tupoksinya karena kan di wilayah dinas kesehatan yang memberikan izin melakukan pemeriksaan
uji lab dan sebagainya kan ada di pihak mereka. Pokoknya mah ya masyarakat semua nggak usah bingung-bingung. Pokoknya kalau misalnya mau izin yang berkaitan dengan UMKM ke dinas dulu nggak apa-apa ya Pak ya. UMKM nanti diarahkan. Ya. Pokoknya apapun nanti diarahkan, siap membantu. Dan kalau misalnya mau untuk di awal dulu untuk online nih, mau bertanya apapun kemana teh? Ya, boleh ke PPKM juga bisa. Kita itu sebetulnya ada beberapa komunitas Iya, komunitas itu ada komunitas untuk UMKM. Itu ada FUN dan PPKM. Itu bisa mewakili UMKM. Di Kabupaten Bandung bisa melalui komunitas itu. Oke, bisa kemana? Mungkin ada Instagramnya atau Facebook atau nomor telepon mungkin. Ya, ada. WA. Di-share aja nanti. Di-share aja nanti ya di IG-nya AA. Ya. Untuk PPKM kemana, untuk FUN kemana, dia ada Facebooknya, ada IG-nya. Terus kalau untuk Creative Hub itu yang tadi tanyakan untuk itu juga ada sebetulnya komunitasnya. Itu yang dikeluarkan oleh di Starbun. Biasanya yang mengelola itu Kang Raka. Iya. Nah itu banyak sebetulnya kalau misalkan yang belum gabung boleh gabung untuk ikut komunitas. Itu komunitas itu sebagai ini khusus yang berkaitan dengan makanan ya. Iya. Untuk makanan itu soalnya ini segala rumput itu Pak tuh. Abdi mau mendaur ulang sampah plastik jadi pot bunga dan paving block sehingga menjadi sampah berkah. Ini mah ke LH merendah. LH biasanya kalau untuk nah ini itu, kalau Pak, misalnya yang seperti ini kemana tuh baiknya? Dikonsultasikannya? Ya, kalau yang sudah jadi produk memang itu kan jadi produk wilayah craft, bisa wilayah UMKM pelakunya kan. Bisa. Tapi kalau dari sisi prosesnya pengolahannya memang harus ada sinergitas dengan Dinas Lingkungan Hidup. Karena kan itu daur ulang sampah dan sebagainya. Memang kan pembinaan UMKM ini kan tidak bisa berdiri sendiri satu dinas, tapi harus sinergitas dengan beberapa dinas. Nah, kalau Teteh sendiri kan sebetulnya tidak hanya untuk produk makanan ya Teh ya? Betul. Untuk misalnya kayak kerajinan atau apa yang sudah jadi, ya artinya yang sudah melalui proses itu juga bisa juga nanti ditanyakan ya. Bisa. Artinya ini pembinaan ini melalui komunitas, nanti Teh Dea juga akan menyampaikan di nomor WA berapa gitu ya yang khusus nantinya ya untuk bisa menanyakan kaitannya dengan UMKM. Betul. Terus kemudian tuh ya berarti nanyainnya ke Teteh nih, Bu, saya usaha brownies boleh gabung dengan komunitasnya nggak? Boleh banget. Boleh pisan. Karena komunitas kita itu sudah ada terpisah memang ya, jadi memang dibikin terpisah. Ada khusus fashion, ada khusus makanan, khusus craft itu ada. Ya, jadi kita nggak sulit untuk memisahkan nanti dikala ada permintaan dari dinas. Oke, saya minta ini produk ini, itu udah ada semuanya. Betul. Dan di-share tuh. Boleh, nanti di-share ya. Tunggu aja. Boleh follow juga dong WA-nya sama IG-nya. IG-nya ada Dea_Bang Jerry. Kalau untuk DM bisa langsung aja ke sana ya. Ini salah satu produk unggulannya itu Bang Jerry ya. Bang Jerry, dan kita tunggu kreativitas dari teman-teman semuanya yang lain ya, karena memang kami ya tentunya Pemkab dengan Dinas UMKM juga ingin nantinya kita jadi bisa mengerucut misalnya Pak minimal 5 produk sampai 10 produk yang bisa kita push untuk ini ciri khas Kabupaten Bandung ini betul. gitu ya. Nah itu harus ada karena kita itu belum punya. Kebetulan kemarin kita di-share juga untuk City Branding. Nah, itu mungkin salah satunya ya. Ya, insya Allah ini memang kan bukan yang simsalabim pekerjaan mudah ya. Apalagi sekarang kita juga harus melewati konsentrasi di masalah COVID ya, sehingga ya pelan-pelan lah. Punten tumaros deui kapasitas produksinya sabaraha nu kedah mengantongi izin tersebut. Nah, Raka, sok Teh. Mangga. Kalau izin sebetulnya tidak dibatasi, hanya yang kita harus pahami itu kontinuitasnya, bukan seberapa banyaknya. Sekarang banyak UMKM dadakan karena pengen dapat BPUMA. Bantuan itu dari pemerintah. Tapi setelah ditelusuri, kadang tidak berlanjut usahanya. Nah, kenapa kita selalu ada komunitas, masuk komunitas itu biar mereka itu lebih lebih siap, lebih disiplin dan gitu. Bisa terinspirasi, termotivasi sama yang lain juga gitu ya. Betul.
saya ingin mendaftarkan komunitas Awi Cikancung, Koaci, kemana? Kemana teh? Komunitas Awi itu Awi. banyak, sebetulnya pilihan ya Pak. Mau masuk komunitas itu gimana Bapak ya? Mau Ya. masuk ke FUN silahkan, ke PPKM silahkan, mau ke Creative Hub juga nggak masalah. Hmm. Sekarang yang mau ditampilkan itu apanya? Ya. Ya, Komunitas Awi itu apakah produknya ya. atau budayanya idenya. atau ada idenya atau apa gitu Hmm, kan? hmm, Itu nanti bisa disalurkan hmm. Kalau misalkan produknya kita bisa ikut komunitas FUN dan PPKM. Tapi kalau untuk membudayakan Hmm. seninya, nah itu bisa nanti masuk ke Creative Hub. Oke. Gitu, Jadi ini karena kita bicaranya dari produk Ya, ya. betul. Macam-macam produknya Macam-macam. mangga ini untuk memudahkan saja sebetulnya ya. Betul. Jadi betul. langsung ke TDA ada komunitasnya dari linknya, terus kemudian juga bahkan nomor WA. Nomor ya. WA boleh. Ya alhamdulillah TDA-nya bager gitu ya mau menjadi tempat bertanya. Iya. Terus, nah sekarang pertanyaan dari saya Pak. Jadi ada waktu itu pelaku usaha yang nanya begini, saya sebetulnya Pak terkedah disubsidi untuk biaya-biaya PIRT dan lain sebagainya gitu kan ya, karena kan menggunakan anggaran dari pemerintah kan Pak ya. Itu juga misalnya Bapak merekom kemana, tapi kan itu pakai anggaran dan anggarannya terbatas. Bapak juga tadi sampaikan dalam sebulan itu hanya sebulan pas tahun ya 50. Setahun tuh kan sementara itu ribuan yang banyak. Ya. Nah, abdi antri. mah usaha deh alhamdulillah tos bisa lah ngeluarin biaya untuk itu. Nah, sebetulnya gimana nih? Karena banyak juga yang belum paham dikira teh itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Terus akhirnya ada yang berpikir, "Wes lah aku abdi tenan naon biayana." Nah, itu gimana teh? Kalau misalnya mau mendaftar seperti itu. Itu teh terbukti sama saya. Mm-hmm. Kan sekarang harus perpanjang PIRT dan halal. Kalau PIRT itu kan masa aktifnya itu hanya 5 tahun, halal itu hanya 2 tahun. Dan Oke. itu harus diperpanjang. Oke. Ketika memperpanjang PIRT itu mudah karena ada di DPT MPTSP. Tapi ketika memperpanjang halal sekarang yang sulit. Untuk fasilitasi dari pemerintah kan hanya sekali di awal saja. Untuk berikutnya kita harus bayar sendiri. Ya. Nah itu untuk halal ini mah melalui AA aja ya. Ya Ya, Pak, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Minta disampaikan untuk dimudahkan ke MUI dan ke Depag. Karena kan untuk usulan halal ini sekarang sulit kita itu bukan tidak akan memperpanjang, tapi prosesnya yang sulit. Oke. Gitu. Ya. Mudah-mudahan lah bisa nanti sama AA diobrolin ke Depag atau ke Kemenag. ini. Ya, Ya. oke. Nanti ini jadi PR nih buat saya Ya. dengan Pak Bupati. Saya Ya. juga akan konsultasi dengan beliau. Ini seperti apa? Karena Betul. kesulitannya di situ justru. Ya. Ketika ada proses yang lebih mudah di Ya. dinas Ya. UMKM, Betul, tapi betul. ternyata di MUI-nya misalnya kayaknya perlu dibuka komunikasi lagi Ya. nanti. Betul. Nah, tadi kan Teteh bicara soal perpanjangan. Iya. Tapi kalau yang mau baru Iya. banget, tapi Iya. dia juga punya nih uang untuk ngurusin izinnya misalnya. Itu gimana tuh Teh? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kita datangnya ke Dinkes. Kalau yang Kalau PRT, untuk PIRT, Iya. kalau untuk halal tetap harus menempuh ke Departemen Agama itu yang di Jalan Jenderal Sudirman, Nah, terus nanti kita harus daftar juga serolnya ke MUI. Itu tempuhannya banyak banget, ribet banget gitu. Kalau bisa sih dipermudah karena kita juga kan sama pemerintah itu digenjot harus selalu halal. Produknya itu harus semua halal. Tapi prosesnya yang susah gitu. Iya, Gitu. oke. Kalau untuk pembayaran kita juga siap bayar. Tidak selalu menunggu dari pemerintah. Punten dupi pemerintah sareng komunitas siasa ngabantos dina segi pemasaran produknya. Kumaha Teh? Kieu pangintennya banyak yang difasilitasi sama pemerintah termasuk komunitas. Dari pemerintah kita ada bisnis matching ya Pak. Ya. Melalui pameran, melalui kita itu kerjasama ya Pak ya. Kerjasama dengan retail modern, dengan tempat-tempat wisata, kayak Atau gitu. begini aja. Hotel, Sekarang kan hotel. lagi pandemi nih. Iya. Nanti kita susun ya. Caranya lewat Zoom aja. Boleh. Ya. Nah, Nanti kita akan buka pendaftaran untuk mengadakan pelatihan melalui Zoom. ya, Nanti mungkin ada 2 narasumber Bisa. betul. yang kompeten untuk Ya. bisa memberikan pencerahan untuk Betul. para pelaku UMKM. Nanti pokoknya ada di
Instagram saya kapan itu bisa dilakukan pendaftarannya. siap. Ya. Sip. Itu yang paling penting juga. Terus kemudian itu Pak Uwais itu juga memberikan informasi ada ptsp.halal.go.id. Nah, nanti itu untuk halal bisa ke situ. Ya pokoknya kali ini kita ingin sebenarnya pengen ngeburu dulu semuanya. Muhun harus nama seur ingin menyampaikan, tapi nanti untuk berikutnya lagi bisa dengan Bu Dea. Boleh. Ya, nanti WA-nya bisa disampaikan. Nanti akan ditulis di dalam YouTube kita ya. Sebentar lagi YouTube-nya akan keluar. Ini dengan proses edit dan lain sebagainya. Hatur nuhun perhatosanana kasadayana, tapi mungkin terakhir nih dari Pak Kadis untuk kedepannya apa yang akan dilakukan dari Dinas UMKM terkait dengan pengembangan dari realitas yang ada sekarang di dunia UMKM Kabupaten Bandung. Terima kasih Pak Ub. Jadi memang melihat antusiasme rekan-rekan di para pelaku UMKM. Kita sekarang unggulannya itu sedang menyusun Raperda tentang UMKM. Rancangan peraturan daerah, yaitu turunan dari PP nomor 7 2001. Itu tentang kemudahan, terus perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Jadi itu nanti ada kepastian, kepastian hukum, kepastian berusaha, ada perlindungannya, ada pengembangannya, bagaimana hubungan dengan pasar modern dan lain sebagainya. Sampai ke marketing yang tadi juga disampaikan. Itu akan tercakup di sana semua. Sekarang sedang digodok ya? Sedang digodok. Wah, mantap. Dan insya Allah di akhir tahun ini kita ready untuk menjadi sebuah perda. Insya Allah. Itu bagus sekali Pak. Itu jadi apa ya? Semacam memberikan oksigen di tengah saat ini kita rasa pesimis dan lain sebagainya ya karena situasi COVID ya. Mudah-mudahan nantinya kedepannya lebih berkibar lagi lah dunia UMKM. Amin. Dari Teteh nih sebagai perwakilan dari pelaku UMKM, apa harapannya untuk ke depan yang bisa mungkin dari kami dari pemerintah bisa juga disinergikan? Harapannya kita itu satu mendapatkan kemudahan untuk fasilitas, sebetulnya bukan fasilitas ya, tapi kemudahan untuk perizinan. Berarti itu tadi sudah, salah satunya salah halal satunya tadi halal. ya. Kalau untuk PIRT kan dan haki itu mudah. Sudah. Tapi untuk halal tolong dijembatani, mudah-mudahan bisa diurus di per kabupaten. Nggak usah pergi ke provinsi gitu, Oh, oke. Gitu. Ya. Kalau kota kabupaten lain kan ada kan sebetulnya yang sama, memang per kota kabupaten, apa memang semuanya lewat provinsi? Semuanya lewat provinsi. Ya. Oh. Jadi semua lewat provinsi. Kasihan memang kan sudah yang regulasinya kan Pak ya, susah juga ya. POM-nya kan ada di tingkat provinsi. Berarti komunikasi kita ya dengan di provinsi itu sehingga bisa memberikan kemudahan. Mungkin itu juga perlu dilakukan. Hatur nuhun perhatosanana, terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Kita harus akhiri karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan nanti berikutnya lagi kita akan hadirkan kembali tema yang baik seperti ini yang bermanfaat. Hatur nuhun Pak Kadis, Pak Agus Firman, Teh Dea, sami-sami Pak Wagub, sami-sami. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalin setiap apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Mudah-mudahan sehat terus, berkah, salam untuk keluarga di rumah, dan selamat cicing di IMA melakukan PPKM. Tapi tentu saja kreativitas tidak boleh berhenti. Sampai ketemu lagi di acara Cermin Cerita Menginspirasi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.